Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya Soza Hutapea. Sebagai salah satu negara penyumbang emisi terbesar di dunia, berdasarkan data International Energy Agency tahun 2021, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero target emission pada tahun 2060 mendatang. Pertamina sebagai perusahaan terbesar di tanah air yang bergerak di bidang energi berkomitmen untuk mendukung target pemerintah Indonesia tersebut, salah satunya melalui pembentukan unit bisnis yang bergerak di bidang energi terbarukan, yaitu Pertamina New and Renewable Energy. Lantas, seperti apa strategi dan target yang disusun oleh Pertamina New Renewable Energy untuk mendukung tercapainya net zero target emission tersebut? Sudah hadir di studio Metro TV Bapak Danif Danusaputro selaku CEO Pertamina New Renewable Energy. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas Sasa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Bapak, kita langsung membahas terkait dengan target net zero emission ya Pak. Untuk tahun 2030, Pertamina New Renewable Energy menargetkan ada penurunan emisi sebesar 31%. Dan tentu saja ini masih dalam kerangka mencapai net yang zero target emission ya Pak di tahun 2060. Seperti apa sih Pak sebenarnya strateginya untuk mencapai hal tersebut? Ya, terima kasih. Ya, Pertamina memang memiliki target yang sama dengan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 31% di tahun 2030 dan mencapai target net zero emissions di tahun 2060. Nah, apa yang kita akan lakukan, sudah kita lakukan, akan kita lakukan terus adalah kita pertama-tama kita itu selaku perusahaan energi, dalam hal ini energi primer di oil and gas, kita tetap akan meningkatkan produksi hidrokarbon kita dari oil and gas untuk menunjang pertumbuhan GDP Indonesia yang kita berharap tumbuh di atas 5%. Untuk itu yang kita lakukan adalah menurunkan intensi emisi karbonnya. Seperti apa itu yang kita lakukan? Kita melakukan elektrifikasi dari operation kita menangkap karbon metan dan juga flaring. Itu usaha-usaha yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan dari dulu dan akan kita terus tingkatkan. Tapi selain itu, Mbak Sosa, yang harus kita lakukan adalah kita menciptakan bisnis-bisnis hijau, di mana kita menghasilkan energi dengan basis low carbon atau zero carbon emission dari renewable energy. Ini pilar bisnis kita yang saya bertanggung jawab untuk bisa menciptakan bisnis-bisnis tersebut. Contohnya, kita sudah punya bisnis geothermal gitu ya. Kita akan mendouble kapasitas dari 700 megawatt yang kita usahakan langsung ke lebih dari 1,5 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Terus juga kita menggalakkan renewable energy bisnis lainnya seperti solar, geothermal, biomasa. Tapi juga ada energi baru seperti bisnis hidrogen. Ya. Juga carbon offset. Nah, salah satunya itu adalah carbon credit, gitu. Dan juga kita bersama dengan berbagai pihak menggalakkan menciptakan tercapainya ekosistem mobilitas listrik berbasis baterai. Oke, berarti cukup beragam sebenarnya portofolio yang dimiliki oleh Pertamina NRI ya Pak untuk terkait dengan energi terbarukan. Betul. Ini. Tapi kita berbicara mengenai inisiatif dekarbonisasi. Ini kan sudah dilakukan oleh Pertamina, salah satunya dengan bisnis carbon credit. Nah, Pertamina kan juga menjadi salah satu pendorong ya Pak untuk terciptanya ekosistem bisnis karbon. Nah, kalau dari kacamata Bapak sendiri sebagai pimpinan, melihat potensi bisnis karbon di Indonesia ini seperti apa sih dan bagaimana cara mengoptimalkannya? Pertanyaan bagus, karena bisnis karbon di Indonesia itu potensi sangat besar. Kita mungkin melihat dari Indonesia ya. Indonesia seperti saya sebutkan memiliki target untuk menurunkan emisi, namanya NDC ya, Nationally Determined Contributions, di 2030 itu penurunannya 31% unconditional, yang 43% itu conditional, ini ada bantuan dari pihak luar. Nah, untuk menurunkan emisi itu, yang paling besar itu dari forest and land use. Ya, dari roadmap-nya di Indonesia, karena memang salah satu emisi yang terbesar dari volume segmen tersebut. Nah, di sini bisnis carbon offset
yang dihasilkan dari forest and land use ini sangat besar potensinya di Indonesia, karena Indonesia merupakan satu dari mungkin 3 atau 4 negara yang memiliki tropical forest yang sangat besar, sehingga ini menjadi peluang bisnis gitu ya. Tapi juga yang penting adalah kita harus bisa memanfaatkan ini untuk menurunkan emisi karbon dan mencapai NDC target. Jadi ya Pertamina sudah menjadi pelopor untuk perdagangan karbon. Di bulan September kemarin, di bulan Oktober kemarin kita sudah berhasil menjual karbon kredit yang sudah mendapatkan sertifikasi dari KLHK dengan jumlah cukup yang volume cukup lumayan. Ya, ini kalau tidak salah juga menjadi pendorong ya bagi perusahaan lain atau BUMN lain untuk melakukan hal yang sama ya Pak, ditiru kembali ya untuk dijual di IDX karbon tersebut. Betul, jadi IDX atau bursa karbon yang di-setup oleh IDX itu merupakan salah satu avenue ya, salah satu jalan atau cara untuk memperjualbelikan karbon dalam bentuk efek gitu ya. Jadi di sini ada penjual dan pembeli. Dalam hal ini Pertamina New Renewable Energy selaku penjual, karena kita memiliki stok karbon kredit yang sudah mendapatkan sertifikasi, itu yang paling penting ya. Karena tidak bisa menjual sembarangan, harus ada sertifikasinya. Sehingga yang beli siapa? Nah, beli ini kita ada dari berbagai perusahaan yang memang mereka bisa memanfaatkan karbon kredit tersebut untuk keperluan sendiri atau keperluan customer-nya. Baik, nah berbicara mengenai bisnis karbon tidak lepas dari adanya regulasi dan juga dukungan dari masyarakat tentunya Pak. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Kita lanjutkan pembahasan bersama dengan Bapak Danus Saputro. Pak, tadi kan kita menyinggung tentang bisnis ya, perdagangan karbon. Kalau kita berbicara mengenai perdagangan karbon di Indonesia, ini kan masih tergolong hal yang baru ya, dan masih dalam tahap berkembang. Dari kacamata Pertamina NRI sendiri, dukungan seperti apa sih Pak yang dibutuhkan mungkin dari pihak pemerintah sebagai regulator dan masyarakat untuk membuat bisnis ini semakin besar dan sukses? Ya. Memang ini masih awal ya, tapi kita cukup bangga dengan pencapaian yang sudah ada. Memang banyak perlu dukungan dari sisi regulasi, juga mungkin edukasi ke kalangan bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama dari sisi regulasi banyak sekali yang harus dibuat untuk menciptakan demand side-nya, gitu ya, demand side dari carbon credit ini. Ada beberapa hal, ini mungkin cukup high level dari penerapan sistem carbon tax gitu ya, yang sehingga menimbulkan demand untuk orang membeli carbon credit untuk instead of membayar carbon tax tersebut. Kebijakan untuk bisa men-unlock value dari sisi carbon credit yang diciptakan di Indonesia ini untuk pasar regional atau internasional. Itu salah satunya. Tapi selain itu yang bisa mungkin yang sekarang bisa dilakukan adalah awareness dari masyarakat, tadi ditanya ya, masyarakat ya. Jadi karena kita melihat bahwa carbon credit ini bisa istilahnya dibundle atau di-attach dengan produk atau services, sehingga produk atau services tersebut bisa dicap atau di-label rendah emisi karena mereka sudah membeli carbon credit. Contohnya misalnya ini di bisnis Pertamina sendiri, bisnis Patraniaga itu menjual diesel kepada pelaku bisnis misalnya di pertambangan gitu ya. Nah di sini Patraniaga membeli carbon credit dari kami untuk di-attach dalam solar diesel yang dijual ke end customer-nya, perusahaan-perusahaan tambang. Sehingga perusahaan tambang ini harganya itu lebih tinggi gitu ya, tapi ini bisa disebut bahwa solar dieselnya tersebut rendah emisi gitu. Nah jadi nanti pihak tambang bisa menjual end produknya, apakah itu coal ataukah itu mineral lainnya. Ini mineral barangnya itu
mempunyai emisi yang lebih rendah karena untuk memproduksinya memakai diesel yang rendah emisi. Oke, kan Indonesia juga kan berarti sekarang sudah memiliki pasar karbon ya Pak untuk terkait dengan perdagangan karbon ini juga menurut saya merupakan langkah nyata untuk mencapai target kontribusi nasional dalam net zero emission tersebut ya. Betul. Untuk kita berbicara mengenai perubahan iklim ini. Nah, Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di negara ini, di tanah air, mungkin mempunyai suatu mekanisme atau langkah konkret nyata untuk mendukung agar perdagangan ini bisa lebih dijalankan ke depan seperti apa Pak? Ya, jadi dari kami pertama-tama platform yang di setup oleh IDX ini sangat membantu ya, karena dengan adanya bursa karbon ini sebenarnya ada 3 atau 4 cara di bursa karbon itu, melalui pasar reguler, negosiasi, pasar negosiasi, dan juga auction. Sehingga membuat kami selaku pensuplai karbon, gitu ya, kita bisa mensuplai karbon dari proyek-proyek geothermal kami atau juga dari land base, itu dan juga lebih penting lagi dari pihak pembeli. Karena pihak pembeli ini yang perlu di encourage ya, itu merasa mereka yakin gitu, karena ada certain proses verifikasi sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam ini KLHK. Jadi mereka dalam membeli unit karbon, ini dalam bentuk unit karbon ya, dalam ton per unit, itu mereka mempunyai keyakinan bahwa kualitas karbon kredit yang diperjualbelikan situ sudah melalui proses verifikasi dan sertifikasi yang standar. Oke, dan diharapkan juga kan sebenarnya dengan adanya IDX karbon ini kan menjadi suatu sistem perdagangan yang memunculkan sisi transparan, tertib, adil dan juga efisien. Lantas walaupun masih tergolong sangat baru ya Pak, 1 bulan lah kurang lebih. Apakah sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pertamina NRI, dan Bapak sendiri melihat bagaimana kesiapan perusahaan energi lain untuk bisa bergabung di IDX tersebut? Yeah. Kalau saya itu relatif ya, kalau saya dibandingkan misalnya ada data bursa karbon di Malaysia, kita dari sisi volume yang ditradingkan itu jauh lebih tinggi atau lebih besar gitu ya. Di hari pertama aja kita mentradingkan lebih dari 450.000 ton. Memang belum liquid, tidak seperti pasar saham atau obligasi ya, yang dimana setiap hari ada transaksi. Jadi memang potensi upside-nya atau untuk diperbesar likuiditas pasarnya masih sangat besar peluangnya gitu ya. Masih banyak yang harus kita sempurnakan. Tadi regulasi itu salah satunya. Ini tidak hanya dari sisi makro tapi juga dari sisi dari pihak perbankan gitu ya, financing itu juga masih banyak yang harus diperlengkap gitu. Jadi jawabannya memang masih banyak potensi-potensi untuk bisa memperluas dan memperbesar perdagangan karbon ini, terutama dari pihak demand side-nya, Pak. Ya, dan ini regulasi ya Pak menjadi kunci juga ya untuk memastikan semua policy. Proses ini berjalan lancar, karena apa artinya kalau tidak ada kepastian hukum ya Pak terkait dengan hal tersebut. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Pak Danif, tadi kita sudah sempat menyinggung juga di segmen 1 dan 2 mengenai tentang portofolio sumber daya alam yang bisa dikelola yang saat ini juga tengah dijalankan oleh Pertamina NRI. Nah, Indonesia kan kaya banget nih Pak dengan potensi-potensi sumber daya alam terbarukan tersebut. Kalau dari Pertamina NRI sendiri, apa saja sih Pak yang sudah, bisa disebutkan lagi yang sudah dikelola dan potensinya seperti apa? Tentu saja untuk menurunkan emisi, mencapai target net zero tersebut. Ya, ya betul. Jadi Indonesia tuh sangat kaya ya, tidak cuma kaya dengan sumber daya alam, tapi juga kaya dengan sumber daya energi dalam bentuk renewable energy. Jadi yang sudah kita lakukan ada di portfolio Pertamina itu paling besar adalah geothermal. Kita mengelola hampir 700 megawatt dan punya 1,8 gigawatt yang dengan pihak ketiga. Tapi selain itu kita juga punya, seperti kita tahu, sumber daya surya. Obviously kita di tropical business, di tropical memiliki khatulistiwa gitu ya.
Selain itu kita juga memiliki hidro, air ya, kita banyak sungai gitu ya. Ini banyak nih angin juga itu PLTB ya, tenaga bayu itu juga kita tidak sebesar yang di utara atau di selatan, tapi kita ada beberapa potensi. Kita yang paling besar di dunia belum dimanfaatkan sampai sekarang adalah tenaga arus laut. Oh iya. Ya, itu kita banyak ya. Terus juga kita punya biomasa, biogas gitu ya, yang memanfaatkan keragaman dari flora kita terutama ya, dari land base kita untuk bisa mengurangi emisi. Nah ini semuanya menjadi mandat NRI untuk menciptakan bisnis energi baru yang berbasis renewable energy atau low emissions. Jadi ini yang sedang kita galakan. Memang betul banyak sekali potensinya di Indonesia. One of the country yang memiliki biggest and largest gitu variety ya. Tapi memang ada beberapa kendala challenges. Tapi kita mau konsentrasi di opportunities-nya aja. Mungkin untuk challenges-nya yang saya bisa sampaikan memang in general secara umum bisnis energi dari renewable energy ini perlu dilakukan dengan skala yang besar, gitu ya, untuk bisa menurunkan energy cost-nya. Karena kalau dilakukan dengan skala yang kecil, unit cost-nya itu masih lebih tinggi daripada unit cost yang energi yang dihasilkan dari apakah itu coal ataukah itu dalam bentuk BBM gitu ya untuk kendaraan. Jadi dalam hal ini memang kita perlu menciptakan skala bisnis yang besar sehingga unit cost-nya itu apakah dalam kilowatt hour untuk listrik ataukah dalam liter gitu ya untuk kendaraan itu bisa sama atau lebih murah begitu. Jadi itu yang mungkin challenges-nya adalah soal affordability gitu ya, affordability dari renewable energy ini. Karena seperti kita tahu energi ini sangat berhubungan erat dengan harga-harga barang gitu ya, apakah dan kebutuhan masyarakat. Jadi lebih ke inflasi. Jadi untuk menjaga inflasi kita harus menjaga harga dari energi ini. Ya, sangat banyak ya, sangat besar, sangat mampu sebenarnya kita untuk mengelola hal tersebut. Tapi ya kembali lagi, ini berbicara mengenai renewable energy, pasti ada kolaborasi di dalamnya dan juga teknologi ya Pak. Ya. Nah, berbicara mengenai tadi potensi yang paling besar Bapak sebutkan salah satunya adalah panas bumi. Geothermal energy ini juga yang menjadi salah satu yang dikelola oleh Pertamina NRI ya Pak. Bagaimana update-nya dan seperti apa sih potensinya ke depan Pak? Ya, ini sangat besar, sangat bagus. Salah satu subsidiary kami adalah Pertamina Geothermal Energy, sudah IPO di awal tahun ini. Performanya sangat baik karena memang bisnis atau segmen atau vision masyarakat melihat potensi gitu ya. Indonesia itu memiliki lebih dari 24 gigawatt panas bumi yang dimanfaatkan tuh kurang dari 10%. Gitu ya. Nah, jadi di sini peluang bisnis dari untuk panas bumi sangat besar. Memang ini bisnis yang hanya mungkin perlu pengalaman gitu ya, perlu expertise dan juga kompetensi di eksplorasi sehingga tidak bisa dilakukan oleh semua itu bisnis. Jadi pada intinya peluangnya sangat besar di Indonesia karena panas bumi ini satu dari dua source renewable energy yang bisa dipakai untuk base load sehingga tidak ada intermitensi. Ini sangat penting nih untuk pembangkitan karena kebanyakan renewable energy, sumber renewable energy itu tergantung dari cuaca ya gitu. Kalau surya tergantung ada sinar matahari, kalau angin tergantung dari kecepatan anginnya gitu ya. Nah jadi panas bumi dan hydro itu
bisa digunakan untuk baseload karena tidak ada intermitensi. Baik, tentu saja ini akan mendukung semua rencana program untuk mencapai target net zero emission tersebut ya Pak. Terima kasih Bapak Danif Saputro untuk waktunya bersama kami di Metro TV. Dan pemirsa, inilah merupakan akhir dari segmen wawancara khusus kami. Selamat pagi Indonesia, masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.